sistem penamaan sel. Di Excel, tiap sel itu beda. Dia punya kode spesial, dia punya nama spesial. Contoh, kalau aku klik ini, dia itu kodenya akan G6. Lalu kalau misalkan aku klik yang ini, dia bakal I11. Kalau mau cepet tahu nama selnya, bisa kelihatan di name box. Next, kalau misalkan ngeblok sel, dia bakal nunjukin di name box ini itu sel yang diblok 6R dikali 3C. Tapi tetap yang kalau mau ngisi datanya atau sel yang dibloknya itu cuma bisa satu, si aktif selnya. Kalau mau pindah aktif sel tinggal di tab aja. Ya, nih kalau mau ngisi data yang diblok tinggal di tab aja, tapi tetap satu-satu karena emang tidak bisa ngisi multiple data di Excel. Next, data ini itu bisa dieksploitasi. Misal aku mau sum G6 ke I11. Dua enter, dia bakal nunjukin si ininya. Ya emang lebih cepat kalau misalkan di blok. Hasilnya sama. Tapi kalau misalkan itunya gede banget, datanya gede banget, misalkan ini aku punya data dummy, aku mau lihat data paling bawah itu berapa, H101, lalu H2 dikali H2. Nah ini data untuk total penjualannya ada di blokan sini. Misal kalau mau di sum, kan kalau ngeblok ini kan jauh banget ya, tuh harus begini, terus kita scrollnya pakai baru dapet yang segitu. Tapi kalau misalkan kamu sum H2 H11, hasilnya bakal lebih cepat. Nah satu lagi, kalau misalkan kamu mau ngeblok sebaris ini, ya sebaris ini, itu caranya tinggal barisin aja deh, H point H tuh, dia bakal langsung ke blok si giniannya ya. Sama juga dengan ini ya, 2 misalkan 2.2. Oh sorry ini tuh, dia bakal langsung ke blok sebaris ini sampai pojok ya, sampai pojok sono itu. Nah kalau misalkan itu makanya gimana, penerapannya sama kayak gini. Misal mau sum semua yang ada di H hasilnya ya kayak gitu. Trik memilih rentang sel. Kalau misalkan kamu blok sel ini, itu bakal auto ke blok di 7R dikali 5C. Nah kalau kamu mau ngeblok yang bawahnya lagi atau ngeblok yang lain, seperti CTRL terus langsung di blok aja. Ini sel yang pertama langsung klik kiri langsung blok, itu namanya, yang kiri itu namanya adjacent cells, dan yang kanan yang CTRL plus klik kiri itu namanya non adjacent cells. Ya ini bisa dipilih lagi gitu. Nah ini bagus kalau misalkan kamu mau mengganti beberapa format gitu, misalkan mau ganti warna, mau ngasih table ya, atau mau di bold, itu bisa pakai adjacent dan non adjacent cells. Nah kamu pasti tahu kalau misalkan kolom itu bisa di blok ya, mau ngeblok multiple kolom juga bisa, tinggal di kiri tahan terus diseret aja. Begitu pula dengan rows juga sama, tinggal diseret aja.
atau bisa pakai keyboard, pencet shift terus dinaikin atau diturunin. Nah, ada satu trik buat langsung ngeblok kolom atau rows. Pertama itu pencet Ctrl plus spasi untuk ngeblok kolom. Langsung dimainin gini aja. Atau kalau misalkan mau ngeblok rows bisa klik shift plus spasi. Next kita bahas yang namanya konsep current region. Kalau kamu pencet Ctrl A itu bakal langsung ke blok seluruh tabel. Ya, kalau kamu pencet Ctrl A lagi itu bakal ngeblok seluruh worksheet. Terus lagi ke Ctrl A ini tuh sesuai arah kursor. Ya, kalau ini tuh kalau misalkan ini diputusin dan kursornya aku arahin sini, itu bakal keblok yang ini doang. Sedangkan ini nggak masuk karena emang selnya udah keputus. Ya, kalau lihat A lagi dia bakal nyambung. Terus kalau mau ngeblok seluruh sel tinggal pencet yang ini aja. Nah, itu langsung keblok seluruh worksheet maksudnya ya. Next ada satu konsep yang seru di Excel, yaitu bisa nyatuin dua grup yang bersamaan. Misal aku ngeblok ini, terus aku pencet Ctrl plus yang langsung pencet ini, itu bakal jadi work group. Nah, ini kalau misalkan aku ganti warna si ininya, aku ganti warna ke pink, sebelahnya juga bakal keganti gitu. Ini bagus kalau misalkan kamu punya dua worksheet yang tabelnya sama. Ini bagus, tapi harus hati-hati karena kalau misalkan karena ini emang kadang bisa menyebabkan gebrakan yang tidak perlu. Kalau misalkan aku mau nambah sel ini, ya aku mau nambah, tinggal di blok aja, terus rows and columns, insert cells. Ya, insert kolomnya ke kiri atau kolomnya ke kanan. Kalau misalkan aku pencet kolom ke kiri, yang kiri bakal kosong dan datanya bakal pindah ke kanan. Ya, kalau misalkan aku insert kolom ke kanan, datanya bakal pindah ke enggak, yang di blok bakal pindah ke kanan. Setuh. Ya, same thing dengan insert row. Ya kan, insert kolom, sekarang kita insert row. Kalau misalkan aku pilih row and column terus insert cell, nah itu ada opsinya insert row above. Jadi kita nambahin row ke atas dan datanya bakal pindah ke bawah, atau kita mau insert row ke bawah, datanya bakal pindah ke atas. Enggak sih, datanya bakal pindah, cuman kita bakal ngeblok yang bawah tuh. Jadi nambah ya, tadi kan cuma sampai 12 13, sekarang nambah sampai ke 17. Kalau misalkan kamu nambahin sel sesuai dengan yang kamu blok, misal yang ini aja nih ya, kita apain, misalkan aku mau nambahin sel di sebelah sini ya, aku mau insert sel ke, nah ini insert sel ya, ada opsinya. Misalkan mau ke kanan, jadi nanti datanya bakal pindah ke kanan, terus yang di blok ini bakal kosong. Nah ya, yang di blok bakal kosong dan data yang lainnya tuh bakal geser ke kanan. Lalu cancel dulu Ctrl Z. Terus ini juga aku mau insert cell contoh lagi ke bawah ya. Nanti yang data ini bakal kosong dan datanya pindah ke bawahnya gitu. Nah, cara simple selain dari sini juga bisa pakai klik kanan ya. Misalkan aku blok, terus aku klik kanan aja, terus mana nih, ini insert ya, self cell kanan. Ini juga ada beberapa opsinya, misalkan mau nambahin row ke atas ya, nambahin ini ke atas, jadi datanya bakal ke bawah dan yang atas bakal kosong. Nah, kalau mau hapus cells itu tinggal di blok aja, misalkan ya di blok si kolomnya, terus klik kanan aja, kita pakai kanan aja, terus bisa ke delete ya, itu bakal ngedelete itu-itunya, jadi si ini bakal hilang, datanya bakal hilang
balik lagi, misalkan mau pilih yang ini nih, ini mau aku hapus, tinggal klik kanan aja terus delete. Ini ada beberapa opsinya ya, entire row dia nanti bakal hapus nih yang 5678 kalau entire row. Terus misalkan delete yang entire column, nanti si C ini bakal kehapus tuh, yang 2011 bakal kehapus. Nih misalkan aku pakai yang ini dulu, nah, ini bakal kehapus doang. Tapi kalau misalkan aku pilih yang ini, itu nanti bakal yang menggantikan gitu ya. Misalkan ini nanti aku klik ini, nanti yang kanan bakal langsung ke kiri. Kalau misalkan aku klik ini, yang bawah bakal langsung ke atas. Nah gitu. Sekarang trik buat ngegede kecilin rows ya atau kolom. Rows nih, rows yang bawah ke atas, dan kolom yang ini ya. Caranya gampang, tinggal diklik aja terus ditarik aja itu tuh. Kalau misalkan mau beberapa kolom sekalian bisa diblok aja, terus tinggal diatur aja tuh. Wah kecil banget ya, misalkan mau segini tuh dia bakal segitu, terus dia bakal rata segitu ya. Sama halnya dengan ini ya, ini juga bisa langsung, atau kalau mau satu aja juga bisa. Nah ada satu trik, kalau misalkan aku isi dia dia bakal ke kanan ini. Tapi kalau misalkan kamu klik ini terus double klik ini, dia bakal menyesuaikan si ininya ya. Nah kalau misalkan ke row, kalau kamu double klik ini dia bakal ke bawah. Enggak ada yang kalau kamu row tinggal di reflex saja, dia bakal ke bawah ya. Kalau ini tinggal di double klik aja, kalau ini tinggal di wrap. Nah kalau misalkan mau simetris nih, aku hapus dulu. Kalau misalkan mau simetris, misal aku mau mereka ini ukurannya ini kan ukurannya ada nih tuh 1800 atau 3,47 cm dan 2,2 cm. Kalau misalkan mau simetris tinggal diklik aja, terus ada opsinya di sini rows and columns, pilih column width, column itu yang ini, pencet. Aku mau dia jadi 20 cm, gede banget gak sih? Gede banget tuh, 20 cm jadi segede itu ya. Kalau misalkan mau ngegedein row saya juga bisa, misalkan row height ya yang gede ini, aku mau dia jadi 20 cm juga. Oh nggak bisa, 0 sampai 14 42. Nggak bener tuh, jadi segede itu. Oh damn ya. Kalau misalkan mau multiple tinggal di wait, ini mereka ini ya. Nah ini aja, ini mau aku clear all dulu aja. Aku mau simetrisin mereka, jadi widthnya aku mau jadi 10 ch, terus heightnya aku mau 10 pt juga tuh, jadi simetrisis ya gitu. Menyalin dan memindahkan sel atau rentang. Cara buat copy paste yang paling gampang itu dengan universal Ctrl+C atau Ctrl+V. Nah, dia datanya bakal langsung pindah. Tapi bisa dilihat ini tuh masih ada garis-garisnya, yang artinya dia masih bisa dipaste terus. Ya, beda halnya kalau aku pencet Ctrl+X ya, Ctrl+X dan Ctrl+V, dia bakal masuk ke mode cut. Ctrl+X itu sama dengan masuk ke mode cut. Jadi kalau kita paste, data yang di tempat awal bakal kehapus, dan ini universal ya, bisa di Excel, bisa di Word, bisa di Google. Nah ini itu ada trik kecil buat mainin
seleksi CTRL-X, CTRL-C atau CTRL-V. Misal aku mau blok datanya, terus aku pencet CTRL, aku tahan, terus aku seret ya ini sampai tandanya berubah jadi kayak gini. Dia bakal masuk ke mode copy ya. Coba lagi, mau copy lagi. Nah, dia bakal nge-copy ya, drag and drop. Tapi kalau misalkan aku blok doang, yang aku nggak punya CTRL dan aku geser, dia bakal masuk ke mode cut. Jadi data yang tempat semula bakal kehapus. Satu trik yang lumayan useful ya, misal aku mau dia itu nge-copy ya. Kalau misalkan nge-copy ke bawah, dia tinggal di CTRL D aja. Kalau mau ke samping, CTRL R aja. Sekarang kita bakal main-main yang namanya paste format ya, atau opsi paste lah. Misal aku punya tabel di sini ya, dia itu udah aku blok, udah aku warnain. Aku mau nge-copy ini ke sini. Nah, dia itu bakal ngehapus semua format yang ada di situ. Ya, terus gimana caranya mau nge-copy nomornya doang ya, sedangkan tabel ini tuh utuh. Ya, kita pakai yang namanya paste options. Ikonnya di sebelah sini. Sini ada, tinggal dipilih aja. Misalkan kalau mau dalamnya doang, tinggal diklik values, dia bakal masukin nomor-nomornya doang. Ya, formatnya bakal hilang. Ya, pokoknya boldnya, formatnya bakal hilang gitu. Formulanya juga bakal hilang. Dia bakal nge-copy si itunya doang. Si paste ini dia bakal abu-abu kalau nggak punya data yang mau di copy ya. Misal gini tuh, dia nggak bakal, dia bakal berwarna karena emang udah ada yang mau di copy sama dia. Tapi kalau misalkan nggak ada yang mau di copy, dia bakal jadi abu-abu. Nah, sekarang kita mau main-main yang namanya dialog box dari si paste, which is dia ngasih banyak flexibility. Misal aku mau copy, terus aku klik di sini, aku mau CTRL Alt dan V, dia bakal masuk ke yang namanya paste spesial ya, dialog boxnya dari si paste gitu. Misalkan mau paste semuanya, formatnya, atau mau paste formulanya doang, atau mau paste value nya doang, atau datanya doang ya, atau mau formatnya doang dan lain-lain ya. Misal aku mau value nya doang, set. Nah, misal ini tuh data jutaan ya, kamu tahu ini data jutaan, cuman kamu persingkat aja. Tapi bos kamu bilang, aku tahu ini tuh jutaan, disingkat aja biar nggak puyeng, tapi aku mau lihat kalau dia full berjuta-juta ya. Misal aku mau tambahin ini, gampang caranya, tinggal diklik dulu sejuta, terus ini di copy, dan ini di CTRL Alt V, terus tinggal pilih yang multiply, dia bakal dikaliin sejuta ya. Setiap dari sini bakal dikaliin sejuta tuh, dia bakal jadi kayak gitu ya. Tinggal diginiin aja, dia bakal jadi sejuta-jutaan. Tuh 232 juta dan lain-lain ya. Sama halnya dengan divide, dibagi ya, ini diseribuin aja. Terus ini nah, tinggal diubah jadi 1000 aja. Terus ini di copy, terus ini di CTRL Alt V, terus divide. Ini fungsinya kalau misalkan mau di percentage, jadi 0,232 ya gitu. Jadi itu bagusnya dari si spesial paste ini, memilih sel spesifik. Fiturnya ada di sebelah sini, find dan ke go to ya. Misal aku mau blok dulu datanya, LA, terus aku pilih ke go to, aku bisa pilih konstannya aja ya. Aku mau pilih nomornya aja ya, ini tuh bakal keblok si nomor-nomornya aja di sini, set ya. So, coba lagi aku CTRL A untuk mau milih current region, terus aku pilih ke sini find, terus ke go to spesial, atau bisa juga
F5, opsi, terus aku mau pilih teksnya aja. Set, dia bakal ngeblok si teksnya aja ya. Dan ini tuh bagus kalau misalkan kamu punya worksheet yang luas banget, terus kamu mau nyari error gitu. Misalkan aku mau ini dibagi 0 ya, jangan deh, di tengah-tengah deh. Aku mau ini terus 0, dia bakal jadi div 0. Jadi kalau misalkan aku pilih ini terus aku pencet Ctrl F5, maksudnya F5 doang, terus aku pilih yang formula ya, karena ini adalah formulanya ya, terus aku pilih yang error aja, dia bakal nandain mana yang error ya. Ini bagus kalau misalkan dipakainya buat kayak gitu. Dan ada fitur lain dari si Go to Special ini ya, dia tuh bisa milih sel yang udah dijadiin rumus gitu, bisa. Cuman ini tuh nggak ada di sini ya, somehow nggak ada. Kalau di Excel ada, aku ingat kalau di Excel ada, cuma di sini nggak ada. Menggunakan fitur cari dan ganti untuk memilih sel, nggak jauh beda sama yang select special cells yang tadi. Ini itu ada di find ya, di tab si editing terus cari yang find, terus sini ya find and replace, atau klik aja Ctrl F ya. Ini nggak perlu diblok. Nah misal aku mau nyari orang yang namanya Eko ya, Eko. Nah, aku cari find Eko, bakal keblok di sini. Begitupun kalau misalkan aku mau cari 280, dia bakal find, dia bakal dicariin sama si fitur yang ini. Shortcutnya biasa di Ctrl F ya, tidak perlu diblok dulu Ctrl F ini, kecuali kalau goto. Kalau ini sekarang kita coba main yang replace-replaceannya ya. Aku mau nyari nama Marty, aku mau ganti si Marty ini dengan nama Acong ya. Si Marty ini aku pecat, aku ganti dengan Acong. Jadi aku mau pencet find, si Marty ini bakal kecari, terus kalau replace si Marty bakal langsung digantiin sama si Acong ya. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa dibahas dari si ini ya, find and replace ini, terutama karena ada opsi spesial dan ada opsi options ya, tapi ini bakal panjang, jadi nanti akan dimasukkan ke chapter yang lain. Itu menambahkan komentar. Secara sederhana, comments itu berfungsi untuk menambahkan catatan pinggir digital yang tidak merubah data ya. Cara aksesnya yang pertama itu bisa diklik cells ya, klik kanan terus pilih insert comment. Nah ini bisa, atau cara kedua bisa dengan pencet shift F2. Ada dua fungsi penting dari comments ini, kenapa dia sangat bagus dan superior. Yang pertama itu kalau misalkan atasan kamu mau menyampaikan sesuatu tanpa merubah data, itu bisa lewat comments. Misal aku mau edit comment, terus ini dari bos, ibu bos, misalkan ibu bos ini revisi ya, atau misalkan angka ini dapat dari mana gitu, tinggal di enter aja. Nah itu dia fungsi pertama yang penting. Lalu fungsi kedua yang penting itu bisa buat bikin catatan pribadi gitu. Misalkan yuk Pak itu minta gitu, minta diginiin gitu ya, atau misalkan gini. Nah itu dia. Nah comment ini tuh bisa di format. Misal aku mau klik kanan terus aku mau edit komen, terus aku mau klik kanan ini terus bisa klik di format konten ya. Font yang mau diganti bisa, style yang mau diganti bisa, size yang mau diganti bisa ya, mau tambahin underline juga bisa ya, double set. Kok nggak ngubah?
udahlah. Lagian format komen ini tuh kayak nggak terlalu krusial banget. Ya itu color mau ganti background, tapi ini nggak ngerubah ya. Ya aku tebak dia nggak ngerubah, lihat. Oke, itu dia nggak ngerubah. Apa fungsi dia tuh, apa format ini tuh fungsinya apa? Terus juga harusnya di Excel itu bisa buat ngeganti background yang kuning-kuning itu jadi foto gitu. Misalkan aduh, nah misalkan ini tuh mau aku comments, ininya mau aku ganti bendera ya, tapi ini tuh nggak bisa ya, aneh, ini tidak bisa gitu. Jadi ya WPS Office jelek ya. Atau misalkan mau naruh foto produk gitu, misal kentang goreng, kentang rebus, itu bisa gitu loh, harusnya dibisakan, tapi kita kok tidak ada gitu, sedikit aneh aja itu dari kurangnya dari WPS spreadsheet itu di situ ya. Mau naruh foto itu nggak bisa ya. Nah kalau misalkan ada beberapa komentar dalam satu region ya, dalam satu sheet, itu bisa dicari. Caranya pencet F5, kita cari ke go to special ya, atau di sini juga go to, terus pilih yang comments, dia bakal langsung nandain yang comments itu di mana aja. Kali warnain aja biar gampang kelihatan ya. Terus dicek aja, misalkan ibu bos dia menyampaikan ini, atau misalkan jalan pribadi gue menyampaikan ini untuk diri gue di masa depan.